Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-nabiyul amin. Wa ala alihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang biiznillah subhanahu wa ta'ala kita mengharapkan keberkahan di dalamnya, yaitu di tempat ini rumah Quran. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'ala fihi al-barakah. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada pertemuan ini keberkahan dan mencatat sebagai amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan yang sangat mulia, salah satu dari bulan Al-Haram. Ya. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita langsung dalam suatu pembahasan yang pernah kita sebutkan atau ya sudah pernah kita kaji sebelumnya sebagai pembukaan, yaitu kitab Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Terakhir yaitu tentang keutamaan sahabat, ya, atau cinta kepada sahabat seluruhnya adalah madhab, yakni Syekhul Islam, dan itulah madhab ahli sunnah wal jamaah, cinta kepada para sahabat. Ya, demikian kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait, masuk di dalamnya ya istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Ya, itu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walikullihim qadarun ala wa fadailu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Untuk seluruhnya, seluruh sahabat, mereka memiliki kadar yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnama as-siddiq minhum afdalu. Ya. Akan tetapi as-siddiq dari seluruh sahabat seluruhnya, dialah yang paling afdal, yang paling utama. Iya. Jelas ya? Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada bait syair ini menunjukkan akan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Baik itu secara secara jumlah, ya, ataupun perorangan. Secara jumlah misalnya ahlu Badar, ahlu Uhud, para sahabat yang hadir dalam perang Uhud,
perang Badar atau para sahabat yang menyaksikan Bai'atul Ridwan, itu namanya nau'nya. Kalau al-afrad, ya, sahabat-sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebutkan namanya dalam keutamaan. Iya, Allahul Musta'an. Secara umum misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah merekomendasi yaitu sahabat-sahabat yang hadir di dalam perang Badar. Ya, i'lamu atau i'malu ma syi'tum, beramallah sekehendak kalian, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Iya, jelas ya. Ini hadis muttafaqun alaih dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yani Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahli Badar, kemudian berfirman kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, beramallah sekehendak kalian, berbuatlah sekehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya, menunjukkan keutamaan para sahabat yang menyaksikan perang Badar. Ya, itu secara umum. Allahul Musta'an. Ya, demikian juga ya, keutamaan yang lainnya secara umum, yaitu apa yang disebutkan di dalam hadis Ummi Mubashshir dalam Sahih Muslim, bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, dan di sisinya Hafsah radhiyallahu taala anha, kata beliau, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah ahad, tidak ada yang masuk ke dalam api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat asy-syajar seorang pun. Iya, yaitu mereka yang menyaksikan Al-Hudaybiyah, alladzina bay'u tahtah, ya, yang mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di bawahnya. Ya, bai'atul ridwan, atau tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabatnya di bawah pohon yang namanya samur. Ya, kalau madu Arab ada namanya madu samur. Ya, atau itulah jenis pohon yang para Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat beberapa sahabatnya. Ya, Allahul Musta'an. Ya, demikian juga secara umum, yaitu perang pembukaan kota Makkah. Ya, ada peperangan pembukaan kota Makkah, atau sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Makkah memiliki keutamaan yang lebih dibanding sahabat-sahabat yang masuk Islam belakangan, yaitu setelah pembukaan kota Makkah. Ya, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama, ya, dari kalian orang yang berinfak sebelum pembukaan kota Makkah dan berperang, berjihad. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu yang berinfak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum pembukaan kota Makkah itu lebih agung, lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding mereka yang berinfak dan berperang, ya, setelah pembukaan kota Makkah. Ya, wa kullu wa'adallahu al-husna wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya, akan tetapi yang namanya sahabat
atau amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ganjaran yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap atau masing-masing mereka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka kebaikan. Iya. Allahul musta'an. Ya, jadi disebutkan di sini tentang kadar yang tinggi yang dimiliki oleh para sahabat secara umum. Ya. Lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq dari keseluruhan sahabat dialah yang paling afdal. Ini secara ta'yin, perorangan, personil dari sahabat. Ya, Abu Bakar lah yang paling utama. Ya. Jadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan yaitu kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, wattafaqa ahlu sunnati ala anna afdalahum Abu Bakrin thumma Umar. Dan telah sepakat para sahabat bahwasanya yang paling utamanya sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Qala jumhuruhum thumma Utsman thumma Ali. Berkata mayoritas dari sahabat atau ahli sunnah, ya, kemudian Utsman yang ketiga, yang keempat adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ya. Allahul musta'an. Wa qala ba'du ahli sunnah min ahli al-Kufah bi taqdimi Ali ala Utsman wal masyhur as-sahih taqdim Utsman. Sebagian ahli sunnah dari penduduk Kufah mendahulukan Ali dari sisi keutamaan, ya, dari Utsman. Akan tetapi pendapat yang masyhur, yang benar, yaitu Utsman kemudian Ali. Jelas ya? Iya. Itu panapura ya? Hah? Iya. Kata Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ashabuna mujmi'un ala anna afdalahum al-khulafa al-arba'ah ala tartib al-madhkur. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwasanya yang paling utamanya sahabat adalah al-khulafa ar-rasyidun, khalifah yang 4 secara berurut. Ya, secara berurut. Keutamaannya juga secara berurut sesuai dengan urutan, yaitu khilafah. Ya. Thumma tamam al-'asharah. Ya. Thumma ahla Badr, thumma Uhud, thumma Bai'atul Ridwan. Ya. Kemudian setelah itu yang penyempurna, ya, menjadi 10. Kemudian ahli Badar, kemudian ahli Uhud, kemudian Bai'atul Ridwan. Ya. Siapa yang hafal ahli Badar? Ahad minkum yahfad? Apa bukan ahli Badar? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, lil Mustafa khairu sahbin nassa annahum fi jannatil khuld nassan zadahum syarafa. Ya, Al Mustafa
yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara namanya adalah Al-Mustafa. Ya. Punya yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya juga Al-Hadi, Ahmad, Al-Hashir. Ya. Lil Mustafa khairu sahbin, sebaik-baik yakni Nabi Al-Mustafa itu memiliki sebaik-baik sahabat yang nas ya, dari nas yakni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ya keutamaan yang lebih dimilikinya ya, dengan yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, siapa mereka? Yaitu Talha ibnu Ubaidillah ibnu Auf, Abdurrahman ibnu Auf, Az-Zubair ibn Al-Awwam, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id, ya, satu Sa'ad ibn Abi Waqqas, satu Sa'id ibn Amr, ya, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, wal khulafa, yaitu khalifah yang 4, jumlahnya 10. Ya. Ya. Itu secara perorangan yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam Alfiyah Al-Iraqi rahimahullahu taala, kata beliau, wal afdalus siddiq thumma Umar wa ba'dahu al-Uthman wa huwa al-aktharu aw fa Aliyun qablahu khulfun huki qultu wa qawlul waqfi ja'an maliki fasittatul baquna fal badriyu fa uhudun fal bai'atul mardiyah. Dan paling utama adalah As-Siddiq, kemudian Umar, dan setelahnya Uthman, dan ini pendapat jumhur ya, atau Ali sebelum Uthman. Ini diriwayatkan yakni perselisihan ya, atau dihikayatkan perselisihan. Ada yang berpendapat sebagaimana sebagian ahli Kufah kita telah sebutkan tadi, mengatakan Ali lebih utama dari Uthman. Ya. Khulfun huqi. Kata Asy-Syaikh atau Al-Iraqi, qultu wa qaulul waqfi ja'a Maliki. Ya. Pendapat tentang yaitu al-waqifiyah netral atau ya, yaitu tawakuf. Ya, tidak mengatakan Utsman lebih utama atau Ali lebih utama, diam. Ya, telah datang dari Imam Malik. Ya, fasitatul baquna fal badriyu, kemudian yang paling utama setelah al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah, yaitu tambahan yang 6 yang menjadi 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ahli Badar, kemudian ahli Uhud, kemudian bai'ah al-mardiyah, yakni bai'atul ridwan. Iya. Apa dalil? Di antara adillah yang menunjukkan akan keutamaan As-Siddiq, bahwasanya dialah yang paling utama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis muttafaqun alaihi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mengambil dari umatku seorang khalil, kekasih, yakni lebih mengalahkan hanya sekedar sahabat, ya, yaitu khalila, lattakhadtu Aba Bakrin khalila,
niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalila, sebagai khalil. Iya. Ini jelas ya tentang keutamaan Abu Bakrin radhiyallahu taala an. Iya. Juga di dalam Sahih Bukhari dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kunna nukhayyar bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyar Abu Bakrin thumma Umar. Iya. Ibn al-Khattab thumma Utsman. Dahulu kami yakni nukhayyar, diminta pilihan mana yang lebih utama. Iya. Di antara sahabat ini, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman? Katanya ya, kami memilih, menganggap yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum. Jelas ya? Ya. Ini menunjukkan keutamaan itu sudah disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, isyarat. Kemudian yakni isyarat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu ya apa yang telah diketahui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, yakni telah diakui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tentang keutamaan Abu Bakar, ya, mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Allahul musta'an. Iya. Kita berpindah ke suatu masalah, yaitu hukum mencelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa hukumnya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Iya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam suatu kitab beliau, yaitu As-Sarimul Maslul, kata beliau, amma man iktarana bisabbihi da'wa anna aliyan ilah au annahu kana huwan nabi wa innama ghalata Jibril fi ar-risalah fa hadha la syakka fi kufri. Ya, bal la syakka fi kufri man tawaqqafa fi takfirihi. Adapun yang menyangka ya yakni celaan itu berupa pengakuan bahwasanya Ali itu adalah Tuhan, ya, atau dia menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala, atau ya Ali adalah nabi, dialah nabi yang sebenarnya. Salah itu Jibril dalam menyampaikan wahyu. Ya. Maunya kepada Ali tapi jatuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, maka seperti ini, keyakinan ini adalah keyakinan kekufuran, tidak meragukan akan kekufurannya. Ya, bahkan siapa yang tawakuf atau ragu dalam kekufurannya, maka dia juga kafir. Allahul musta'an. Ya. Jelas ya? Ya. Kemudian demikian pula siapa yang menyangka di antara mereka, ini sangkaan ya, sangkaan orang-orang yang ya, ini dari kalangan yang mengingkari Al-Quran. Ada juga yang menyangka bahwasanya Al-Quran itu kurang ayat-ayatnya, seperti Ar-Rafidhah
Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu kurang. Ya, tertutupi sebagian, sembunyi atau tersembunyikan sebagian dari juz Al-Quran. Iya. Atau menyangka bahwasanya Al-Quran itu punya penafsiran takwil yang batinah, angkai senah. Iya. Itu tidak ya, zahirnya saja. Ulinami. Ya, kulit-kulitnya saja yang itu yang kalian baca itu. Ada isinya ya. Allahul musta'an. Yang dengannya seseorang bisa terlepas dari syariat. Hewat dinedena sumpajang narkoisan isana. Ini adalah ya, dan semisalnya haula'i sammunal qaramitah wal batiniyah. Ya, ini kelompok yaitu al-qaramitah dan al-batiniyah. Ya. Allahul musta'an, dan mereka ini tidak ada perselisihan tentang kufurnya. Ya, kafirnya kelompok tersebut al-batiniyah al-qaramitah. Iya. Ini ya, yang seperti ini ya. Sampai ada sebagian dari kaum muslimin ya, taumatata ya, dia pahami ya, seperti itu. Ya, angkai sakna kurangi. Dia nairisang ini ya, oli-oli nami di isang itu ya, yang sholat ya, atau yang kalian baca itu tidak sempurna. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya. Kemudian ya, siapa yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya, bukan pada keadilan mereka, bukan pada agama yang dibawa oleh mereka para sahabat, seperti mensifati sahabat dengan yani, penakut, pak bitaurang, iya, palariang, ya, punya yani, minim dalam ilmu, tidak zuhud, rakus terhadap dunia. Allahul musta'an, dan semisalnya. Ini adalah ya, kata Asy-Syaikh, orang yang seperti ini yastahiqqut ta'dib wa ta'zir, pantas diberikan hukuman jera, ya, pendidikan, pengajaran adab, ya, wala nahkumu bi kufrihi bi mujarradi dzalik, dan kami tidak menghukumi kafirnya hanya sekedar tuduhan tersebut, ya, akan tetapi itu tadi diberikan sanksi, yaitu yang berikan efek jera, ya, sehingga dia bisa bertobat dari perbuatannya, tuduhannya terhadap ya, sahabat yang mulia, para sahabat yang mulia. Jelas ya? Ya. Kemudian kata Syekh, adapun orang yang melaknat, mencela secara mutlak, ya, tidak ditahu agamanya para sahabat yang dicelah atau kepribadiannya, ya, maka secara ini terjadi perselisihan di kalangan ulama, ya, di dalam masalah kalau celaan, laknat, cercaannya itu secara mutlak, ya. Kenapa? Karena ya, apakah yang dimaksud celaan tersebut pada agama atau pada kepribadiannya, ya, pada keyakinan sahabat atau kebencian ya, dia terhadap sahabat, ya, tidak jelas, sehingga terjadi perselisihan ulama tentang hukum orang yang berbuat demikian. Kata Syekh, wa amma man jawasa dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam illa nafaron qalila yablughuna bid'a asyara nafsan aw annahum fasaku 'ammatuhum fa hadza la raiba aidan fi kufri. Adapun ya, siapa yang mencela sahabat sampai melampaui batas, keterlaluan mencela para sahabat, ya, sampai
ia menyangka bahwasanya mereka murtad setelah matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang yang terbilang ya dari kalangan sahabat, hanya sekedar sepuluhan lebih. Maka atau mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu fasik. Keumumannya secara umum sahabat itu fasik. Maka ini juga tidak meragukan akan kekufurannya. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lima nassahul Qur'an fi ghairi mawdi'in minar ridha anhum. Karena dia telah mendustakan apa yang telah datang dari Al-Qur'an, nas dari Al-Qur'an, merekomendasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman. Baik itu al-muhajirin maupun al-ansar, atau orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah asy-syajarah. Idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman tak kala mereka membaiatmu di bawah pohon. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa mereka di sini? Kalian, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kalian yang sebagai manusia sekarang yang keluar, dia masukkan dirinya pada kelompok ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Kan tetapi kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wasana'u alaihim bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyan. Bahkan siapa yang ragu pada kekufuran seperti ini, maka sungguh kekufurannya itu kufur ta'yin, kufur jelas. Fa inna matmuna hadhil maqalah anna naqalata al-kitab was sunnah kufar au fusaq. Karena kandungan ucapan ini bahwasanya para penukil Alkitab, para penukil sunnah hadis-hadis itu adalah kafir dan orang-orang fasik. Allahul musta'an. Kalau mereka mengatakan para sahabat itu murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka adalah orang-orang fasik secara umum, berarti rupalah tukang ni akurang rega hadis-hadis Nabi tah orang-orang kafir berarti, atau orang-orang fasik. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan tersebut. Nas'alullah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Jadi kata Syekh, wa anna hadhil ayah allati hiya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan bahwasanya ayat ini yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Yaitu sebaik-baik kurun, generasi pertama. Kalau secara umum mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang fasik, berarti mendustakan ayat ini. Atau ayat ini dusta. Allahul musta'an. Allahul musta'an.
Berarti generasi yang paling buruk dari Islam adalah generasi para sahabat. Ya. Allahul musta'an. Dan ini kekufuran secara darurat, hendaknya setiap muslim mengetahui bahwasanya ini adalah kekufuran. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Ya. Ini dari perkara-perkara yang seorang muslim itu tidak boleh, harus dia tahu tentang hukum tersebut. Ini dari ilmu-ilmu yang sifatnya darurat dari agama Islam. Kemudian kita berpindah ke masalah tadi kita sebutkan, yaitu adanya perbedaan pendapat dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mendahulukan Ali ibn Abi Thalib dari Utsman ibn Affan dari sisi keutamaan. Jelas ya? Maka di dalam masalah sebagian mendahulukan Utsman dan sebagian juga yaitu mendahulukan Ali ibn Abi Thalib, bahwasanya Ali lebih utama, dan sebagiannya juga tawakuf. Allahul musta'an. Walaupun permasalahan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa in kanat hadhihi al-mas'alah laysat min al-usuli allati yudhallalu al-mukhalif fiha inda jumhuri ahli sunnah. Lakin allati yudhallal fiha hiya mas'alatul khilafah. Walaupun masalah seperti ini, siapa yang lebih utama, Utsman atau Ali, atau Ali lebih utama? Masalah seperti ini, kata Syekhul Islam, bukan masalah usul yang mendasar dari akidah ahli sunnah yang dengannya orang yang menyelisihi disesatkan. Menurut jumhur tidak. Akan tetapi hanyalah yang disesatkan yaitu tak kala dia mendahulukan Ali ibn Abi Thalib di dalam urutan khilafah. Kalau dia mengatakan Ali sebenarnya lebih pantas, atau dialah yang sebenarnya khilafah yang ketiga, mendahului Utsman ibn Affan, maka ini yang disesatkan menurut ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya? Adapun dari sisi mana yang lebih utama, khalifah yang keempat yaitu Ali ibn Abi Thalib atau khalifah yang ketiga, dari sisi keutamaan, bukan dari sisi urutan. Karena urutan itu khilafah tidak ada perselisihan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan juga suatu yang sudah dima'rufi, diketahui karena tersaksikan dan nyata demikian di masa tersebut. Di sini ada syubhat dan jawabannya disebutkan oleh Syekhuna Muhammad ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullahu ta'ala. Yaitu orang-orang Rafidhah la'natullahi alaihim, dia berdalilkan dalam mencelah para sahabat, mencerca para sahabat, yaitu dengan hadis-hadis seperti hadis telaga. Anna unasan yudaduna anil haud fayaqulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haula'i min ashabi. Bahwasanya ada beberapa kelompok manusia dihalau dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
bersabda, haula'i ashabi, mereka itu adalah para sahabatku. Iya, haula'i ashabi, magi tasuroi, yakni ma'de. Iya, sementara itu adalah sahabatku. Iya, dalam suatu riwayat, ummati, umatku. Jangan dihalau, jangan diusir. Iya, fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu tidak mengetahui apa yang diperbuat sepeninggalmu. De musanni agana pigo riwattu puramu mati. Di dalam satu riwayat, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka itu terus menerus murtad. Sepeninggalan engkau, mundu faraqtahum, sejak engkau meninggalkan mereka. Sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban al-ulama? Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa sisi bantahan terhadap syubhat tersebut, yaitu di dalam kitab Syarh Muslim. Kata beliau, hadza mimma ikhtalafa al-ulama fil muradi ala aqwal. Ini dari hal-hal para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud, yang diinginkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sisi jawaban atau pendapat ulama. Salah satunya, yang diinginkan dalam hadis adalah orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa saja mereka itu dibangkitkan dengan tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui bahwasanya ini adalah sahabat beliau, atau dengan tanda alamat yang ia ketahui dengan wudu misalnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka. Allahul musta'an. Maka dikatakan kepada mereka atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bukan dari siapa-siapa atau orang-orang yang kamu dijanjikan terhadap mereka. Atau kamu menjanjikan untuk minum di telagamu, bukan mereka. Kenapa? Li'anna haula'i baddalu ba'dak, karena mereka itu merubah, berpindah agama setelah meninggalmu. Lam yamutu ala ma dhahara minal Islam. Mereka tidak meninggal di atas apa yang nampak, yaitu dari Islam, dari keislaman. Ini sisi pertama. Jadi yang diinginkan yaitu orang-orang yang murtad atau orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang munafik menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Atau orang-orang yang murtad sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang lain yaitu bahwasanya yang diinginkan adalah sisi yang kedua, yaitu orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka. Walaupun tidak ada tanda, yaitu tanda wudu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketahui dengannya, akan tetapi mereka ini dikenal wajahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya.
ya, dia atau mereka berada di atas agama Islam, sehingga dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, irtaddu ba'dak. Ya, mereka itu murtad sepeninggalanmu. Ya, murtad dari Islam, ya, setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sisi yang ketiga, bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah pelaku maksiat dan dosa-dosa besar yang mati di atas tauhid. Pelaku maksiat dan dosa-dosa besar yang meninggal di atas tauhid, dan juga pelaku bid'ah yang mana bid'ahnya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak mengeluarkan dari agama. Ya, kalau bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam tentunya ya, jelas ya. Iya. Tidak ada kesamaran lagi. Tidak mungkin melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kalau bid'ah yang ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi yang dimaksud di sini adalah ahlul bid'ah yang bid'ahnya itu belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Maka dibawa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tersebut kepada maksud yang kita sebutkan ini. Ya. Jadi walaupun mereka ini dihalau ya, menuju api neraka wal iyadu billah, ya, sebagai ukubah, ini boleh, bisa ya, sebagai ukubah untuk mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya, merahmatinya, kemudian dimasukkannya ke dalam surga. Ya, artinya dicuci dulu, dibersihkan. Ya. Kemudian setelahnya datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkanlah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini juga ada ucapan yang lain atau sambungan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu menukilkan ucapan Al-Hafidz Abu Umar Ibn Abdul Bar. Ya. Kata Ibnu Abdul Bar, kullu man ahdatsa fid din fa huwa minal matrudin anil haud kal khawarij war rawafid wa sa'ir ashabil ahwa. Iya, semua yang berbuat perkara baru, semua yang berbuat perkara baru di dalam agama, maka mereka ini termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti al-khawarij, ar-rawafid, dan ya, seluruh pengikut hawa nafsu. Ya. Demikian pula kata beliau, adz-dzalamah al-musrifun fil jawri wa tamsil haq wal mu'linun bil kaba'ir. Ya. Demikian pula orang-orang zalim, orang yang melampaui batas ya, dalam kekejaman atau ya kefasikan, ya, dosa ya. Dan ya, orang yang menutup-nutupi kebenaran atau menampakkan dosa-dosa besar. Ya, mereka ini juga orang-orang yang diusir di telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam. Ya, kata beliau, wa kullu haula'i yukhafu alaihim ayakunu mimman anu bihadzal khabar wallahu alam. Semuanya yang disebutkan ini ya dikhawatirkan atas mereka, mereka menjadi dari siapa-siapa yang dimaksud dengan pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jelas ya? Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dari golongan orang-orang yang minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya.
yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang meminum darinya, ya, lam yadhma minhu abada, tidak akan ya, haus setelahnya selama-lamanya. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu. Dan aku berkata tentang Al-Qur'an, pada Al-Qur'an apa yang datang darinya, ma ja'at bihi ayatuhu fahuwa al-karimul munazzalu, yakni ayat-ayatnya yang datang, ya, maka al-karimu al-munazzalu, Al-Quran itu adalah mulia yang diturunkan. Ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran, ya, bahwasanya Al-Quran kalamullahi ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ini ungkapan yang disebutkan oleh ulama tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalamnya Allah, pembicaraannya Allah, ya, minhu bada, darinya bermula, ya, wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya akan kembali, yaitu pada hari kiamat. Ya. Allahul musta'an. Dan itu merupakan tanda dari tanda-tanda hari kiamat kalau Al-Qur'an ini sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun Al-Quran itu sebagai kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munazzal. Ya, maka Al-Quran itu al-karim, mulia, diturunkan. Ya, ini maksudnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Al-Qur'anu kalamullahi, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seorang dari kaum muslimin istajarak, meminta perlindungan kepadamu Muhammad, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan sampai ia mendengarkan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ya, apa maksudnya kalamullah? Yaitu Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Ini tegas atau terang di dalam ayat, yaitu fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka berilah perlindungan sampai dia mendengarkan kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 6. Dan juga di dalam ayat yang lain, Al-Kahf, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Ya. Dan bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Ya, la mubaddila li kalimati, tidak ada pengganti, berubah terhadap kalimat-kalimatnya. Ya. Syahid yaitu min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu yaitu Al-Quran. Watlu, bacalah. Ya. Ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimati, tidak ada perubah terhadap kalimat-kalimatnya, yakni dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, jelas ya? Yuriduna ayyubaddilu kalamallahi, surah Al-Fath
sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanimah lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallahi. Ya, syahid yaitu yuriduna an yubaddilu kalamallahi. Mereka ingin merubah kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ya, kalamnya Allah Azza wa Jalla. Jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada adanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya makhluk. Ya, bukan makhluk. Kalau ada adanna Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang yaitu adalah sifat dzatiyah. Terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu namanya sifat dzatiyah. Ya. Wa amma kaunuhu ghairu makhluq dzatiyah fi'liyah. Ya. Wa amma kaunuhu ghairu makhluqin faqad qala azza wa jalla ala lahul khalqu wal amr. Adapun ucapan ulama yakni ahli sunnah wal jamaah yang mereka menjadikan itu adalah aqidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk, yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara perintah dan penciptaan. Ala lahul khalq wal amr, sungguh miliknya lah penciptaan dan perintah. Ya, al-khalq wal amr, ya, perintah-perintah yaitu Al-Quran, ya, masuk di dalamnya. Faqad farraqa bainal khalqi wal amr wal Quran min amrihi. Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan di dalam ayat antara penciptaan, antara makhluk dan perintah. Dan perintah itu atau Al-Quran itu dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari perintah kami. Ya. Perintah kami. Ruhan min amrina. Kami wahyukan kepada Muhammad. Ya. Ruh dari perintah kami. Maksudnya itu tadi Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga Sufyan ibnu Uyainah tak kala ditanya tentang Al-Quran, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ya. Kata beliau, yaqulullahu ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah miliknya lah al-khalq dan al-amr. Dibedakan, dipisahkan antara penciptaan, antara makhluk dan perintah. Ya. Nah, ini tidakkah engkau mengetahui atau melihat, ya, kata Syekh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara makhluk dan perintah, penciptaan dan perintah. Ya. Fal amru kalamuhu, maka perintah adalah kalamnya Allah. Falau kana makhluqan lam yufarraq atau lam yufarriq. Kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah makhluk, tidak akan dipisahkan, dibedakan. Ya. Allahul musta'an. Juga di antara dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullahi bukan makhluk, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu kami menciptakannya dengan ukuran, kadar. Ya. Dengan takdir, ukuran. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, seandainya lautan itu ya adalah sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya lautan itu akan habis sebelum ya selesainya penulisan kalimat-kalimat Rabbku, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami mendatangkan ya semisal itu pula lagi ya untuk menulis kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Allahul musta'an. Jelas ya? Juga di antara dalil yaitu ya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada kita ya yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya kalau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, tentunya ya kesyirikan kalau kita berlindung. Iya, ini menunjukkan kalimat-kalimat Allah yaitu termasuk Al-Qur'an adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, ini dalil. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap seluruh syaitan ya dan bisikannya. Ya. Wa min kulli ainin lammah, dan setiap mata yang hasad. Ya. Allahul musta'an. Ya. Ini Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan penukilan dari Imamul Khattabi, kata beliau adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Ya. Wa yahtaju anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasta'idu bi makhluk, dan berhujjah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlindung dengan makhluk. Tidak berlindung dengan makhluk. Ya, kalau mengatakan a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, menunjukkan ya bahwasanya kalimat Allah itu bukan makhluk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlindung dengan makhluknya. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini insyaallah taala ya. Walaupun masih ada beberapa ucapan dari ulama, dari syekhina, kita cukupkan sampai di sini, dan biiznillah subhanahu wa ta'ala kita sambung pada kesempatan semoga yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, kesehatan dan istiqamah di atas agama hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kebaikan-kebaikan amalan kita. Nasallahu Subhanahu wa ta'ala ayyanfa'ana bima naqul wa nasma', wa nas'aluhu Subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana mimman alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.